Waalaikumsalam Bu Neti. Iya, terima kasih sudah mau ngobrol dengan saya. Hari ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata dalam program Guru Penggerak pada modul 2.3. Jadi di sini saya akan mencoba untuk melakukan komunikasi dengan salah satu guru. Kebetulan Bu Amira mau bantu saya ya Bu ya. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran. Di awal kita melakukan pra observasi dulu ya Bu. Ya. Jadi hari ini kita melakukan pra observasi tentang pembelajaran yang akan dilakukan Bu Amira besok. Ya. Jadi yang pertama adalah mungkin Bu Amira mendeskripsikan dulu pembelajarannya, yang akan dilakukan bagaimana, tujuan pembelajarannya bagaimana. Pembelajaran yang saya lakukan itu adalah bimbingan kelompok untuk anak kelas 12 yang mau berkuliah. Jadi tujuannya adalah membantu anak-anak untuk menemukan minat dan bakat serta keinginan tujuan mereka mau masuk ke jurusan-jurusan apa nanti, peluang mereka di beberapa jurusan ketika kuliah. Berarti pembelajarannya benar-benar diferensiasi ya Bu ya? Iya, karena pastinya setiap anak minatnya beda, tujuannya mau kemana juga beda, ada yang sudah paham, ada yang belum paham tentang dirinya sendiri. Jadi memang di satu kelompok pasti setiap anak akan beda-beda. Iya. Tentunya dengan tujuan tadi, fokus pengembangan Bu Amira di mananya untuk yang akan dilakukan? Membantu untuk membantu mereka untuk menentukan jurusan yang akan diambil pada waktu SNBP. Karena kebetulan insya Allah anggota bimbingan kelompok ini adalah anak-anak yang rata-rata sebagian besar itu mereka diterima eligible, mereka anak-anak eligible yang bisa mendaftar untuk SNBP atau seleksi yang menggunakan rapor dan juga sertifikat. Tapi kemungkinan juga akan ada beberapa anak di luar anak eligible yang ikut. Jadi mungkin untuk anak-anak ini juga kita membantu mereka untuk menemukan cara belajar mulai dari sekarang, persiapan untuk ikut tes. Berarti lebih kompleks ya Bu, tentunya dari beberapa anak itu banyak sekali keanekaragamannya yang pasti. Sekarang untuk mengatasi hal tersebut pastinya kompleksitas itu akan mempengaruhi terhadap model pembelajaran kita tentunya ya Bu ya. Rencana untuk model pembelajaran yang akan dilakukan Bu Amira berkaitan dengan kompleksitas yang cukup banyak di kelas itu apa nih? Kalau saya sih meminta anak-anak untuk berdiskusi aja. Diskusi ya. Jadi memang di awal kita diskusi, jadi setiap anak pasti punya pemahaman yang masing-masing. Ada juga anak yang belum paham, ada yang dia paham soal tata cara mendaftar, KIPK, segala macam. Jadi lebih ke diskusi yang benar-benar terbuka. Mereka mau tanya apa, saya bantu jawab. Mereka juga punya masalah di mana, bareng-bareng bersama teman-teman yang lain kita bantu untuk menemukan solusi. Sip. Berarti di sini selain melakukan diskusi, pastinya Bu Amira mendengarkan ya dari apa yang disampaikan Bu Amira tadi, mendengarkan keinginan anak, kemudian mengarahkan juga nih. Luar biasa Bu Amira. Dengan kegiatan tadi yang super padat, artinya padat, anaknya beragam ya Bu ya, tentunya butuh trik ya, jadwal. Kalau bicara jadwal, selama ini yang dilakukan Bu Amira bagaimana untuk mengatasi, mungkin untuk membantu anak-anak, kan tentunya ada jadwal yang dilakukan Bu Amira bagaimana? Biasanya saya mendiferensiasi anak-anak itu berdasarkan minat. Jadi ada bimbingan klasikal di dalam kelas, ada bimbingan lintas kelas yang kelas besar. Jadi anak-anak di awal itu pastinya saya bantu untuk menemukan minat mereka mau ke jurusan-jurusan apa aja. Jadi ketika sudah tahu minatnya, mereka sudah tahu, saya pun bisa mengelompokkan akhirnya anak dengan minat-minat tertentu akan saya bantu untuk
apa sih namanya, ada banyak cara sebenarnya. Iya. Mungkin salah satunya ada sharing session sama alumni. Oh iya, bagus sekali. Misalnya nih anak-anak jurusan DPIB misalnya, jurusan DPIB itu kan ada yang pengen ke arsitek, secara teori kan ke arsitek ada, terus kan beda-beda tiap jurusan juga apa sih namanya, pemahaman anak-anak juga beda tentang jurusan tersebut, yang diminta, kemampuan yang diminta setiap jurusan kan beda. Ada arsitek, ada apa namanya, jembatan, ada D3, ada D4. Nah itu, jadi saya memfasilitasinya berdasarkan minat mereka, terus pemahaman yang mereka punya sampai di mana, jadi saya bantu untuk mengkomplekskan pemahaman mereka. Misal D3, D4, mereka kan, kita anak-anak biasanya taunya oh D3 itu gak bagus tuh, bagus D4. Nah di situ yang saya bantu, saya masuknya di sana. Jadi ketika ada anak yang berpikiran seperti itu, saya bantu untuk paling tidak saya hadirkan sosok yang ini loh, ada kelasmu di D3, pengalaman dia apa, sampai akhirnya dia bisa menemukan dia sebenarnya maunya di mana. Perlukah dia D4 atau cukupkah dengan D3 saya sudah bisa kuliah, habis itu kerja. Nah itu yang intinya membantu mereka untuk menemukan jawaban. Oke, berarti sharing season ya Bu, sharing season di mana anak-anak yang nanti akan menentukan keputusannya sendiri. Luar biasa. Jadi strateginya sudah luar biasa tadi Bu Amira. Terima kasih banyak untuk kegiatan pra observasi hari ini. Nanti sesuai jadwal kita akan melakukan observasi ya Bu. Mungkin besok ya, sesuai jadwalnya besok kita lakukan observasi di kelas berapa nih Bu Amira? Insya Allah karena siswa yang lain magang, jadi yang ada hanya kelas 12 dan PTL. Siap, insya Allah dengan 12 TPTL ya Bu Amira dalam mapel bimbingan konseling, bimbingan kelompok. Terima kasih banyak Mbak Amira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuliah. Yang mau kuliah bisa angkat tangan. Yang mau kerja angkat tangan. Yang mau kerja berapa orang? Berapa lagi? Yang bingung? Yang bingung mau kerja atau mau kuliah? Oke, kamu mau kerja, kamu mau kuliah, kamu masih bingung. Ada beberapa hal yang bisa saya bagi buat kalian. Sedikit sebenarnya, tapi hal-hal ini itu yang paling tidak bisa membantu. Nantinya kamu mau ambil yang mana? Mau meneruskan atau mau kuliah atau mau kerja? Intinya kamu pengen kemana gitu. Yang pertama itu harus tahu minat sama bakat. Kemarin sempat waktu apa ya, kayaknya waktu masih kelas 11 kan sudah ada tes juga ya, itu kan PTL ya. Nah, saya sempat ngasih tes minat Triasek, itu sudah ada berapa poinnya. Jadi kamu harus memilih minat yang paling kamu suka sampai yang tidak suka, pekerjaan yang kamu suka sampai tidak suka. Sama ada tes kepribadian juga ya, ingat ya? Nanti minggu depan lah, minggu depan itu. Minggu depan, 2 minggu lagi kita bahas. Saya pengen bahas kamu foto yang ada di raportmu. Jadi kita bisa, saya kasih materinya dulu, passionmu di mana, kepribadianmu di mana. Nanti baru kita bahas lagi, kita konsultasi lagi lebih dalam. Kalau saya berkepribadian yang introvert Bu, kalau misalnya saya passionnya ke computing ternyata Bu, saya passionnya ternyata lebih ke investigasi, itu harus sama. Nah, minat ini sebenarnya bukan berarti hal yang kamu sudah bisa dari lama, bukan. Minat itu adalah sesuatu hal yang misalnya kamu punya waktu luang, bisa kamu kerjakan tanpa kamu bosan. Kalau belajar kamu
dengan waktu luang kamu belajar matematika ngerjakan tugas, kamu bosan nggak? Bosan sama, ada yang udah bosan satu kelas? Ya nggak apa-apa, bisa jadi minat itu belum tentu kamu berarti apa ya? Ketika kamu berminat belum tentu kamu tuh punya bakat. Jadi misalnya kayak Gin ya, dia ternyata minat ngerjakan matematika. Kita nggak tahu matematikanya bener apa enggak soalnya jawabannya saya tidak pernah tahu. Yang pasti dia punya minat. Beda sama bakat. Bakat itu bisa jadi kamu sebenarnya bisa gambar. Bisa sebenarnya gambar itu punya kemampuannya, tapi karena tidak pernah latihan, tapi terus akhirnya misalnya nih ya harusnya udah nyadar nih kayaknya saya tuh bisa gambar itu, saya tuh suka kayaknya gambar, tapi akhirnya masuknya ke PPTL bukan GPIB, akhirnya bakatnya terkubur. Karena aku sering dengar kan bakat yang terkubur ya seperti itu. Misal ada di antara kalian yang ngerasa saya tuh nggak punya bakat apa-apa, itu sebenarnya nggak masalah, karena orang itu ternyata ada banyak penelitian yang bilang kalau misalnya orang itu kalau misalnya dibakatkan suatu kegiatan baru atau suatu hal baru, mereka punya waktu 1000 jam buat jadi expert. Jadi mau di bidang apapun kamu bisa jadi expert. Expert itu apa ya? Expert misalnya saya itu ternyata pengen bisa masak, ya ambil waktu 1000 jam buat belajar masak. Kalau sudah 1000 jam belajar masak bisa jadi expert. Itu di bidang apapun. Makanya mau kamu jadi apapun, pengen ke manapun pasti bisa. Ada anak-anak yang kayak anak TPTL misalnya, itu saya pengen masuk ke informatika, bisa nggak ya? Bisa. Walaupun mungkin anak FPS sudah familiar dengan coding, ketika kamu masuk ya kamu juga bisa. Asal belajar itu harus keras jadi mereka bisa. Terus ada kemampuan, sepertinya kita bahas kemarin dengan kemampuan finansial. Walaupun pakai KIPK, misalnya kalau mau kuliah juga harus ada support dari orang tua. Terus kalau mau kerja, nah 3 ini mau kerja juga harus jadi pertimbangan. Kemampuan finansial juga, karena ada beberapa tempat yang misalnya kalau saya nggak salah tangkap ya, ada satu tempat perusahaan yang meminta kamu untuk bayar dulu atau bayar uang biaya hidup, tapi kamu ikut pendidikan 1 tahun. Kemarin saya sempat ceritakan di Jabodetabek misalnya 1 tahun, tapi harus bayar kos dan segala macam. Padahal nantinya kamu dapat gaji juga dari pendidikan itu, tapi gajinya dibayar nanti. Nah, ketika paham yang seperti itu, akhirnya waduh finansial saya cukup nggak ya, orang tua cukup nggak ya, bisa nggak yang membiayai. Nah itu harus jadi pertimbangan. Sama kemampuan fisik. Mau kuliah di Malang ternyata gini, mau kuliah di Jakarta bu, fisiknya gimana, jauh dari orang tua. Sama yang terakhir materi, karena dari tadi mau kerja, misalnya mau kerja di tempat kayak ini. Kalau mungkin kamu pernah dengar SMK kan juga kerjasama sama Unity School. Nah Unity School konsepnya adalah ya kamu harus pendidikan dulu, baru pendidikan kamu baru bisa melamar kerja. Atau di PAMA, ada di anak PPTL juga yang sudah kerja di PAMA. PAMA itu tempatnya di mana? Dia itu di tambang. Itu kuat apa enggak? Itu yang harus dipikirkan. Selain itu, yang pasti adalah support dari orang tua. Yang nomor 1 adalah support dari orang tua. Kamu mau kerja, kamu mau kuliah, usahakan sejalan dengan orang tua. Ada orang tua, saya sudah cerita yang anak mau kuliah tapi orang tua pengen kerja. Ada orang tua yang dia yang semangat anaknya kuliah, tapi anaknya nggak mau kuliah. Banyak yang seperti itu. Makanya kalau bisa sekarang sudah mulai ngomongnya tapi yang bagus, jangan enggak pokoknya aku mau ini jangan gitu. Kamu bisa menjelaskan, aku saya pengen kuliah alasannya ini. Atau kalau misalnya bapak ibu ingin kuliah tapi kamu mau kerja, kamu bisa bilang alasanmu apa ya, tadi kan sudah banyak minat saya itu ini, bakat saya ini, kemampuan fisik saya, kemampuan otak saya, kamu bisa jelasin ke kamu.
banyak anak-anak yang jurusan yang misalnya dia masuk ke Polij, lu ambil satu jurusan D4, dia merasa ini jurusan baru nih D4, saya mau di sana, padahal kampusnya tidak kosong. Dia nggak mau melihat itu, padahal ada. Ketika sudah selesai dia diterima, dia baru ngomong, bu ternyata kampusnya Bondowoso, loh nak kamu kemana aja? Kalau baru tahu kampusnya di Bondowoso ya aneh, karena seharusnya di awal kita semua sudah tahu kalau kampusnya di Bondowoso. Di form SNBP juga sudah ada, tapi karena dia terlalu semangat, dia juga diterima di politik. Nah, hal yang paling penting itu lagi dia sama kayak cerita saya tadi soal kerja, ternyata harus pendidikan dulu 1 tahun, ternyata tempatnya di luar Jawa dan segala macam, itu yang harus dipelajari sebelum kamu daftar. Malah sekarang ini harusnya kamu sudah paham, misalnya mau masuk Politema, jurusan apa, terus apa ya kak kelas yang di sana, saya udah mau nanya nanti di sana kuliahnya gimana, kalau misalnya mau pakai KIP gimana, atau kalau mau kerja itu ada nggak yang kerja di Medion. Nah ada kan juga ada yang kerja di Medion di Bandung, pengen mau kerja jauh di sana. Mungkin ini aja ya, daripada terlalu jauh, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi soal hasil tes. Nah sampai sini ada yang dari sini mau ambil elektro. Nah harusnya satu sama lain, karena saya biasanya setiap tahun selalu mengumpulkan tamu pendidikan. Anak PTL saya kumpulkan sama anak TE jadi satu. Jadi pasti akan saya tanya, siapa yang mau ambil elektro Politema? Udah yang mulai angkat tangan nih, 10 anak. Yaudah, sana lihat satu sama lain, kamu harus tahu posisimu di mana. Jadi pasti anak-anak akan kirim lagi, bu eligible-nya bu, saya mau lihat posisi saya di mana. Bu nilai saya sama biru bagusan mana bu? Bu sertifikatnya Roni apa aja bu? Nah gitu, karena kalau kita mau lewat jalur SNBP yang rapor paling tidak kita nggak bisa, misalnya 10 anak dari SMK semua diterima di Politema itu tidak akan bisa, karena tiap tahun ada jatahnya, malah tahun kemarin berkurang. Nah itu yang harus diwaspadai. Jadi pastikan ada jurusan cadangan. Kalau kamu ya ada yang mau cerita aja, kalau nggak apa yang kamu pengen deh. Ayo, ada yang mau menceritakan yang dia pengen sekarang, yang kamu pengen itu apa? Masih bingung kan? Apa Pak? Kamu pengennya ngapain Pak? Habis lulus? Ini juga kuliah, tapi cuman dari ajaran saya itu kayak Keyakinanmu pengen kuliah terus? yang enggak kuliah pasti plan gitu. Apa yang membuat kamu misalnya Pak? Nah itu kan Apa? Sekarang dari yang saya sampaikan tadi, dari sini dulu, kamu udah lama kira-kira kalau mau kuliah kemana? saya universitasnya. Itu kan ada jurusan Saya universitas kalau nggak di ya boleh yang mana nanti. Pasti sudah mau masuk jurusan teknik. Nah, berarti dia juga masih bingung dengan kemampuan. Masih mau ikut. Yang lain, ada lagi? Gini, kenapa nih? Kamu mau milih kerja gitu? Pilih apa tadi? Kuliah apa kerja? Kerja kan? Dua-duanya. Iya, saya mau tanya, kalau kuliah itu bisa apa enggak dibandingin sama
misalnya nih saya ada, kalau misalnya kebalikannya ya, kalau misalnya fokusnya kerja, misalnya dulu saya mau kerja jadi operator di TK, mau ikut kuliahnya yang kuliah jarak jauh atau di UT. Nah sistemnya kalau misalnya kayak di UT kan kuliahnya Sabtu Minggu, sistemnya hybrid, bisa kuliah online. Kamu misalnya nih kayaknya di semester ini mau ada akreditasi nih di TK, jadi harus fokus di sana, ambil SKS-nya 6 SKS aja deh, cuma 3 mata kuliah, tulisnya lebih lama nggak masalah, kan sudah punya kerja, sudah punya SK dari yayasan. Nah itu bedanya kalau misalnya fokusnya kerja. Kalau fokusnya kerja ya hanya bisa dapat uang dalam satu kegiatan. Kamu juga bisa kalau punya pekerjaan di lain bisa. Ada nih teman saya dulu ketika dia kuliah, dia kuliahnya S1, beda ya, S1 sama D4 sistem kuliahnya beda dalam saya jelaskan. Dia kuliah di psikologi. Kuliah di psikologi itu kan bisa dari pagi sampai, anggaplah dari pagi sampai sore, tapi jamnya itu nggak banyak. Misalnya 3 SKS dari jam 7, jam 8 sampai jam 11, nanti masuk lagi jam 2 sampai jam 5. Jadi satu hari itu tidak full dengan kuliah, jadi dia juga bisa ambil waktu buat istirahat. Tapi kalau malam dia kerjanya di kafe, dia jadi barista. Ada yang seperti itu. Lumayan kerjaannya, uangnya kayaknya juga lumayan. Tapi ada shiftnya, jadi dia harus memenuhi jam kerja di sana. Tapi berat memang. Beratnya apa ya? Karena tugas. Apalagi kalau kamu mau kuliah di teknik misalnya. Tahun saya beberapa anak alumni itu cerita, ya Bu itu jarang Bu ngumpul sama kita, apa tidur di lab terus kerja, kerjakan proyek dosen, kerjakan tugasnya. Jadi dipikirkan baik-baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari materi yang sudah disampaikan sama Bu Amira, di pembahasan kali ini kita dapat mengetahui yang pertama itu kita mau pergi kemana. Dan untuk mengetahui itu kita harus mengetahui dulu minat dan bakat yang ada pada diri kita masing-masing. Tentunya semua orang itu berbeda-beda. Terus yang paling penting itu konsultasi dengan orang tua. Jadi misal kita ingin punya kerja terus orang tua punya kuliah, pasti akan tentunya bertolak belakang. Jadi tidak ada salahnya untuk konsultasi dengan orang tua terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya bagaimana. Dan untuk yang ingin kuliah terus sudah menemukan jurusan yang cocok, dan itu harus sering-sering konsultasi sama teman-teman maupun guru BK, karena nanti saingannya juga pasti teman-teman sendiri. Terus agar tidak saling menjatuhkan nantinya di pemilihan kuota, itu pemilihan jurusan sama universitasnya itu harus berbeda. Juga harus ada diri dari posisi yang sudah disampaikan sama Bu Amira kemarin tentang eligible yang 14 ke atas, itu sangat terpengaruh ya. Juga sama piagam-piagam yang sudah didapat dari kelas 1 sampai sekarang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ada lagi? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi yang saya dapat kali ini mungkin dari kemampuan bakat saya. Yang pertama kan ingin saya ke IPS, karena di IPS banyak udah fotonya ada saingan teman saya, dan saya ingin menjatuhkan teman. Jadi saya ingin mengambil
apa ya, mengalihkan dunia saya di Polideman juga. Saya ingin apa ya, mempererat teman saya tanpa menjatuhkan mental teman saya di DS. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Kalau dia mas, kalau dia Niatnya Novel bagus ya, tapi sebenarnya bersaing sehat itu perlu. Nggak apa-apa, silakan kamu bersaing. Yang pasti ya memang tidak curang, tidak menjatuhkan orang lain, tapi ada persaingan yang sehat di situ. Selain itu, ya itu tadi kita bisa menstrategikan kalau lulus jalur satunya ada satunya sampai kamu gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum Mbak Amira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Amira sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan observasi supervisi kelas ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Neti. Bagaimana perasaan Bu Amira setelah melakukan kegiatan observasi? Senang karena ternyata saya lihat anak-anak juga tertarik dan sudah mulai karena ini saya memajukan jadwal sebenarnya untuk pengumuman anak-anak eligible dan segala macam. Ternyata anak-anak sudah antusias gitu. Apa yang paling berkesan dari Bu Amira saat proses pembelajaran kemarin? Yang paling berkesan ya itu antusiasme anak-anak dan ternyata saya jadi belajar dan melihat ada banyak hal yang muncul seperti keraguan mereka, terus ternyata cara berpikir mereka seperti ini itu, dan ternyata setelah proses pembelajaran kemarin selesai juga ada beberapa anak yang secara pribadi juga sudah bertemu saya dan menyampaikan keinginan mereka gitu. Jadi Bu Amira sudah membantu siswa untuk menemukan solusi, menyampaikan keinginannya dan sebagainya. Gitu, dari refleksi yang disampaikan Bu Amira merasa bahwa kegiatannya sudah baik ya Bu, sudah berjalan maksimal gitu nggih Bu? Sudah, tapi mungkin masih ini ya, masih banyak yang perlu dibahas dan ya masih banyak lah yang perlu dipelajari dan dibahas gitu. Iya, betul. Tapi pastinya saya melihat Bu Amira sudah bisa membangun report siswa, bagaimana itu Bu Sudah Amira kenal dan iya, membuat mereka, karena memang sudah kenal dan akhirnya mereka juga sudah nyaman. Kebetulan saya BK-nya dari kelas 10. Oh, begitu. Jadi sudah nyaman ya, komunikasinya sudah nyaman sekali. Tapi saya melihat ada hal-hal yang ini, terutama mendengarkan Bu Amira, kemudian bertanya dengan pertanyaan terbuka, itu hal yang sangat penting di situ, dan alhamdulillah Bu Amira sudah melakukan itu. Dari situ tadi kan Bu Amira sudah menyampaikan ada yang perlu ditingkatkan ya tadi ya, beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Saya juga mungkin memberikan tambahan ya Bu, supaya mungkin dalam hal membangun mindset anak untuk berpikir kritis itu memang tidak mudah. Tapi pastinya kita sebagai guru pasti akan bisa membangun itu semua. Jadi dari saya berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Amira itu, saya melihat kompetensi coaching sudah ada di diri Bu Amira ya. Yang pertama membangun komunikasi, tadi disampaikan Bu Amira karena sudah dari kelas 1. Kemudian yang kedua Bu Amira juga sudah mendengarkan ya. Jadi fokus mendengarkan apa yang diinginkan siswa, kemudian juga ada empati juga muncul dari Bu Amira sehingga anak-anak merasa nyaman menyampaikan pendapatnya dan berusaha mencari solusi ya Bu. Kemarin saya lihat begitu ya Bu. Ya. Siapa kemarin itu yang menyampaikan untuk pemilihan? Ya. Iya betul, Novel ya Bu. Ya. Gimana Novel kemarin itu Bu? Dia ini dari yang saya sampaikan memang di sistem SNBP anak-anak juga kalau misalnya mau milih satu jurusan semua satu kelas hampir sama juga kesempatannya juga
sangat-sangat kecil. Betul. Jadi disarankan untuk memilih jurusan yang berbeda. Jadi dia merasa ya berarti kasihan teman saya nggak pilih jurusan itu deh. Iya, Itu luar pola biasa pikir ya. yang baru dari anak-anak. Iya, luar Padahal biasa. sebenarnya kalau dari saya selalu apa ya namanya ya, selalu menanamkan untuk berkompetisi secara sehat gitu. Betul. Dari apa yang Bu Amira lakukan, mungkin ada catatan yang perlu dikembangkan untuk Bu Amira, terutama dalam peningkatan kompetensi coaching ya Bu. Peningkatan kompetensi coaching mungkin baru buat Bu Amira walaupun kita sudah melakukan. Bagaimana mungkin ada hal-hal yang perlu dikembangkan, yang perlu direfleksikan yang dari perlu diri mungkin Amira? hasil refleksi saya itu ketika melihat pembelajaran kemarin, kemampuan bertanya. Karena kadang gimana caranya membuat satu pembelajaran tidak monoton. Betul. Hanya saya yang bertanya, dijawab selesai, tanya dijawab selesai. Dari anak-anak sendiri nggak ada apa ya, nggak ada insight-nya mereka untuk bertanya, oh tadi berarti pengalaman saya yang bisa saya refleksikan dan dibagi di sini itu apa. Nah, itu kemampuan yang seperti itu saya masih harus belajar lagi. Betul. Memang tidak mudah untuk itu, tapi insya Allah dengan kita semakin belajar, semakin kita akan bisa dan mampu untuk itu. Kemudian yang terakhir mungkin Bu, target pengembangan coaching yang akan disampaikan oleh Bu Amira nanti ke depannya mungkin apa bisa disampaikan Bu? Setelah ini mungkin akan ada sesi untuk membahas hasil tes minat. Saya sempat memberikan tes minat ke mereka, jadi kita akan membahas hasil tes minat dan ada satu tes kepribadian juga. Setelah itu saya akan meminta mereka untuk menggambar mereka 5 tahun ke depan ingin jadi seperti apa, dan setelah itu kita akan melakukan banyak konsultasi individu. Jadi ya benar-benar membantu untuk menarik garis dari 5 tahun ke depan, kita tarik ke belakang sampai sekarang mereka sebagai anak kelas 12 SMK itu bisa melakukan apa gitu. Luar biasa Bu Amira, tentunya kalau sudah per person itu butuh waktu, tenaga, pikiran yang luar biasa ya. Oh, luar biasa. Terima kasih Bu Amira. Insya Allah ini kegiatan kita untuk supervisi sudah selesai. Semangat ya Bu Amira. Ya, siap. karena untuk memotivasi anak satu persatu itu butuh effort yang luar biasa. Terima kasih partisipasi dan antusiasmenya. Terima kasih juga Bu Neti. Ya. Saya harap umpan balik yang saya berikan dapat membantu Bu Amira untuk lebih mengembangkan kompetensi coaching dalam pembelajaran. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.